Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali bersiap menyerang Israel. Kali ini Hizbullah menargetkan situs militer Israel di Lebanon. Hizbullah merilis video persiapan rudal yang akan digunakan untuk menyerang Israel. Rudal ini disebut akan digunakan untuk menyerang situs militer Israel yang baru didirikan di Lebanon. بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والله مع المقتنع. Meskipun gencatan senjata telah dimulai sejak Oktober 2025, kenyataan menunjukkan situasi yang jauh dari kata damai. Inilah kondisi seorang anak di Gaza, Palestina yang berharap mendapatkan bantuan makanan untuk dirinya, saudara-saudaranya, dan ibunya yang terluka dan berada di tenda pengungsian. Dalam penantian bantuan makanan, mereka tidak menemukan apapun selain air mata. Nasib warga di jalur Gaza saat ini berada dalam kondisi krisis kemanusiaan yang sangat kritis akibat pelanggaran gencatan senjata berulang oleh Zionis Israel. Lebih dari 1,1 juta anak-anak di Gaza alami trauma psikologis berat, kelaparan, dan resiko penyakit mematikan. Meskipun gencatan senjata secara teknis telah dimulai sejak Oktober 2025, kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang jauh dari kata damai akibat eskalasi militer yang terus membayangi Gaza. Setelah 32 bulan di penjara tanpa dakwaan, Zionis Israel membebaskan tokoh senior Hamas Hassan Yosef. Yosef kini dirawat di rumah sakit karena kekurangan berat badan dan menderita robekan urat tendon di lengannya. Rekaman video menunjukkan momen emosional tokoh senior Hamas Hassan Yosef usai ditahan selama 32 bulan oleh pasukan Zionis Israel. Saat ini Hassan Yosef berada dalam perawatan medis karena kondisi fisiknya melemah secara signifikan. Yosef harus kehilangan 30 kg berat badannya akibat kebijakan pembatasan nutrisi di dalam sel tahanan. Bahkan ia juga menderita robekan urat tendon di lengannya akibat kondisi di tahanan. Pembebasan Yosef diputuskan oleh otoritas Tel Aviv menyusul turunnya kondisi kesehatan akibat penahanan berkepanjangan tanpa proses peradilan yang adil. Hassan Yosef merupakan figur politik krusial di tepi barat yang menjadi representasi Hamas dalam pertemuan-pertemuan rekonsiliasi nasional bersama otoritas kepemimpinan Palestina. Yosef menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun hidupnya di dalam berbagai penjara Israel karena aktivitas politiknya.
Pemirsa, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat. Namun Shehbaz menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba menyabotase perdamaian. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan teks akhir kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat telah berhasil dicapai. Saat ini Pakistan sedang bekerja sama dengan kedua belah pihak mematangkan langkah-langkah selanjutnya. Sharif memberikan peringatan keras terkait adanya kampanye disinformasi yang sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu untuk menyabotase potensi kesepakatan damai ini. Sharif menegaskan di tengah upaya mediasi yang intensif oleh Pakistan, pihaknya menyadari ada upaya pihak luar yang ingin menggagalkan perjanjian tersebut melalui berita bohong. Pakistan kini fokus mendampingi kedua negara untuk mematangkan proses berikutnya. Sharif menegaskan perdamaian di antara kedua belah pihak belum pernah berada di posisi sedekat ini sebelumnya. Pemirsa, dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul menyebut Iran dan AS akan menandatangani perjanjian perdamaian. Namun menurut Tia, perjanjian tidak akan membahas program nuklir hingga pencairan aset. Perjanjian dilakukan hanya demi menghentikan serangan di kawasan Timur Tengah. Optimis saja ya, kita semua optimis bahwa akan segera tercapai kesepakatan perdamaian. Hanya saja mungkin tidak akan detail pada step 1, Mbak Diandra. Mereka baru akan pada tahap membicarakan perdamaian. Artinya di sini membicarakan perdamaian itu adalah Iran dan Amerika Serikat baru pada tahap bagaimana menurunkan tensi di kawasan, itu yang pertama. Yang kedua, Iran tidak akan menyerang negara-negara Teluk. Jika terjadi tindakan dari Amerika Serikat, maka feedback yang dilakukan Iran jangan sampai menyerang negara-negara Teluk seperti Qatar, begitu ya, Saudi Arabia, Uni Emirat, dan yang lainnya. Jadi saya pikir baru pada tahap itu. Kemungkinan untuk poin-poin lain nanti akan dilanjutkan pada step berikutnya, yaitu mengenai uranium, kemudian ada juga soal pencabutan sanksi, tapi pada tahap ini mereka hanya akan menandatangani peace agreement atau kesepakatan perdamaian. Nah, itulah yang disebut dengan Perdana Menteri Pakistan mengatakan bahwa ada satu step yang memang ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka lebih dekat begitu ya ke arah step perdamaian. Saya pikir itu yang dimaksud oleh Perdana Menteri Pakistan itu adalah step untuk menandatangani perjanjian perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat untuk tidak saling serang, itu yang pertama ya. Kemudian untuk menurunkan tensi dan Iran tidak menyerang negara-negara Teluk yang menjadi aliansi Amerika Serikat, begitu ya. Kemudian nanti pada step berikutnya baru dibicarakan poin-poin yang krusial, Mbak Diandra. Ya, kalau misalnya mengenai uranium, kemudian pencairan aset, kemudian persoalan Hormuz itu langsung dibicarakan pada step pertama, itu akan kembali lagi, jadi tidak selesai-selesai. Bahkan penandatanganan perdamaian atau penurunan tensi di kawasan itu tidak akan terjadi, Mbak Diandra. Jadi memang stepnya itu kenapa ada dibagi dua, ada step 1, ada step 2, karena memang susah untuk langsung kepada misalnya Hormuz begitu ya. Hormuz saja, kita belum ke uranium. Masalah Hormuz saja itu kan complicated. Iran meminta Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Hormuz, tidak ada double blokade, kemudian dari seluruh perairan Timur Tengah, dari Oman, itu semuanya harus ditarik. Sementara Amerika Serikat buka dulu Hormuz, baru kita tertarik. Iran akan membuka Hormuz kalau Amerika tarik dulu. Itu saja dari satu poin, itu mereka belum ketemu sebetulnya. Pemirsa, Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut walaupun kesepakatan perdamaian dengan Amerika Serikat telah dibuat, namun poin-poin kesepakatan bisa saja berubah. Walaupun Pakistan menyebut Iran dan AS sudah menyepakati poin-poin perdamaian, namun menurut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, poin-poin perdamaian masih bersifat sementara. Araghchi bahkan menyebut poin-poin tersebut berpotensi mengalami perubahan. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که به اصطلاح توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته. ممکنه که توافق صورت بگیره که نه حالا اینها رو یه شکلی ادامه بدیم. من نمیخوام از الان قضاوت بکنم چون واقعا
Araghchi juga menyebut walaupun kelak kesepakatan perdamaian ditandatangani, namun menurutnya Iran tetap menjadi pemenang dalam perang melawan AS. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut kesepakatan perdamaian antara AS dan Iran akan segera ditandatangani. Para pemimpin AS dan Pakistan bahkan meramalkan jika AS dan Iran segera menandatangani kesepakatan perdamaian, maka perang yang sudah berlangsung selama 4 bulan akan segera berakhir. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel. Kali ini sebuah tank Merkavah yang berada di sekitar Kastel al-Shifik, Lebanon Selatan hancur diserang Hizbullah. Selain kendaraan militer, drone Hizbullah juga menyasar tentara Zionis Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan dalam menghadapi drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan Israel untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk jaring pelindung, namun gagal. Presiden transisi Suriah Ahmad al-Shara membantah laporan yang beredar mengenai niat Suriah untuk campur tangan di Lebanon. Presiden transisi Suriah menekankan bahwa seruan sedang dilayangkan untuk mengakhiri perang dan mempromosikan stabilitas serta kerjasama ekonomi antara kedua negara. لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46 يعني من لما صارت لبنان ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود وهذا الشيء كتير موضوع كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان لانه اساسا كانت مبنية بشكل صحيح وفي جرح لبناني بسبب التدخلات السورية وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا انه نؤجل الحوار في الموضوع هذا بالاخص ايضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بايد الاسرائيليين وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها هي إلنا ولا لإلهم. خلي حدا منا ياخذها بالاول بعدين نحكي فيها. ففي مشاكل كثير موضوعية بموضوع الحدود اللبنانية السورية. Iran dan Amerika Serikat makin dekat dengan kesepakatan damai. Namun Iran meminta semua pihak menahan diri hingga waktu yang ditentukan. Amerika dan Iran sepakat menghentikan perang. Untuk pertama kalinya, Amerika dan Iran akan duduk bersama menandatangani nota kesepahaman. Meski ada kemajuan dalam upaya diplomasi ini, namun ketegangan di kawasan Timur Tengah masih terus terjadi. Sebelumnya Iran menembak jatuh helikopter Apache Amerika. Pusat Komando Amerika CENTCOM merilis melumpuhkan sejumlah drone bunuh diri Iran. Namun ketegangan tidak serta-merta membuat negosiasi damai juga terhenti. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memastikan kesepakatan damai akan ditandatangani dalam 24 jam ke depan. Pernyataannya diunggah ulang oleh Presiden Amerika Donald Trump. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta semua pihak menahan diri dan tidak berspekulasi. Lokasi penandatanganan belum ditetapkan. Namun dari unggahan media sosial Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dokumen dan penandatanganan akan dilakukan secara digital. Usai penandatanganan, pekan depan akan dilanjutkan dengan pembicaraan teknis.